Tadi setelah batu itu berdoa, setelah kakak hamba berdoa, batu-batu itu melihat batu-batu mulai keluar dari tubuh orang Papua dari keluarga marga yang mewakili batu itu. penjaga batu. Iya, penjaga batu. Jadi batu-batu mulai keluar, tampias keluar. Bukan dari kepala saja, dari badan semua tubuh. Batu-batu itu cabut, terlepas, jatuh. Jadi ada yang bentuk batu delima. Pokoknya batu lain juga ada. Batu Onesmos, batu median, batu. Iya, terus semua batu warna batu itu mulai tampias keluar. Terus berdoa begini, mama lihat lagi rupa wajah Yesus mulai nampak. Dan mama lihat begini macam orang Papua, gelombang rambut orang Papua tapi macam gelombang begitu. macam orang pantai itu. Ya, orang pantai. Orang pantai memang begitu, rambutnya macam orang pantai, Ambon begitu. Ya begitu sudah. Baru lihat, ya ini wajah Yesus, wajah ini muka orang Papua hitam, bukan hitam sekali tapi ya hitam semata muka begitu ya. Hitam coklat. Jadi lihat, iya, lagi wajah Yesus main nampak lihat sudah usia dewasa sudah. Begitu, dia nampak usia dewasa. Mama kaget lihat benar-benar jelas sekali di depan wajah Yesus, rambutnya, lihat wajahnya jelas, tunjuk itu wajah Yesus dengan jelas sekali. Seperti itu mama lagi ingat betul-betul kedua orang Papua, Yesus orang Papua sudah. Ya. Iya. Mama pikir langsung Yesus orang Papua. Iya, Yesus itu orang Papua. Berdoa apa dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Oh, Haleluya. tadi berdoa tentang batu ini, semua terlepas keluar dari tubuh kami, dari kaum tujuh marga penjaga batu. Lalu Bapa menampakkan Yesus muncul, Yesus sebagai batu teguh, batu penjuru, muncul tiba-tiba langsung wajah Yesus dengan berambut keriting berobat dari seperti kita orang pantai Papua dan seperti orang-orang di Kanibar sini. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai seperti orang Papua, lalu wajahnya coklat saumatan. Dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, apa itu benar Yesus? Bapak kami minta petunjuk Roh Kudus, dan ini rahasia ini mari Roh Kudus buka lagi, mari haleluya. Yesus orang Ibrani Bapak dalam nama asli, haleluya. Iya, kakak berdoa, mama lihat putaran air arus begitu, putusan arus gitu. Jadi arus macam poros bumi begitu, arus bumi. Jadi bilang di mana bumi diciptakan, langit diciptakan. Nah, dari tempat itu juga Yesus dilahirkan. Dari tempat yang sama juga Yesus masuk di dalam, dan bahkan di tempat yang sama juga Yesus akan kembali. Jadi macam poros bumi itu, poros air, dia macam arus dia putar, macam kalau kita lihat angin puting beliung gitu. Dari atas dia putar sampai dia turun ke bawah kecil. Seperti itu juga mama lihat poros air itu, dia putar dari atas sampai di bawah dari bawah poros bumi, dari itu poros bumi, dari poros bumi dia putaran air itu, putaran itu bumi, dan naik sampai di atas. Iya. Itu tadinya air, atau poros bumi ini tadinya air saja. Betul. Jadi dia berputar sampai naik, baru terjadi pulau, terjadi gunung, terjadi daratan lah, terbagi lautan. Nah, seperti itu mama lihat. Kita berdoa masuk lagi. Tadi setelah batu itu. Salam, saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai. Kita baru ikuti kutipan dari rekaman hasil doa hari ini.
Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian kita akan ikuti pada saat ini bahwa Yeshua sedang menunjukkan jati dirinya yang sejati kepada kita menjelang kedatangan Tuhan kembali ke bumi. Dan ini yang tadi cuplakan tadi adalah tadi setelah kami berdoa pagi menyelesaikan dosa daripada 7 marga penjaga batu-batuan berharga di Taman Eden. Lalu Bapak setelah itu dosa itu diselesaikan, baru Bapak di surga itu menampakkan wajahnya yang asli sejatinya. Nah, dengan demikian saya mau pada saat ini, bukan saya tapi tadi Roh Kudus sendiri suruh menyampaikan rahasia ini. Rahasia waktu Tuhan semakin singkat. Dengan demikian saya akan menyampaikan menyambung apa yang tema yang akan saya sampaikan berhubungan dengan Yeshua berwajah berkulit orang Papua dan berambut keriting, dan Yeshua orang Papua, dan apa yang Tuhan sampaikan dan Bapak suruh menyampaikan dengan tema kita ikuti tadi apa yang Tuhan suruh. Kami minta tema dari Tuhan, Tuhan sampaikan temanya. Kita ikuti sama-sama. Semakin dekat kedatangan Yeshua sendiri menunjukkan jati diri. Semakin dekat Yeshua ke bumi, kedatangan Tuhan ke bumi, Yeshua sendiri menunjukkan sejatinya. Itu dia punya temanya. Ya. Baik. Jadi itu temanya tadi itu bahwa semakin kedatangan Tuhan semakin dekat ke bumi. Yeshua menunjukkan jati dirinya. Haleluya, jati dirinya. Baik, itu tema saudara-saudari terkasih. Dan Yeshua kedatangan kedua kali ke bumi tetap lewat pintu Golden Gate di sebelah timur saudara-saudari terkasih, yaitu di Papua. Baik. Sebelum kita membaca lebih lanjut saya jelaskan ini, kita baca dulu di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenalnya. Haleluya. Itu 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Kalau kita lihat di kitab Keluaran 33 ayatnya yang ke Haleluya. Keluaran 33 itu di mana Musa ketemu dengan Bapa dan berbicara seperti teman saja atau kawan saja. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdiri mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tian awan dan berhenti di pintu kemah itu, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana
Haleluya. Jadi kalau di ayat ini itu di situ diberitakan bahwa Musa berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat di Keluaran 33 ayat 23, kemudian aku akan menarik lenganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Haleluya. Ini bagaimana Yosua bertemu mau melihat pandangan wajah Yahweh, tapi tidak dapat karena ada dosa. Haleluya. Kita lihat lagi di Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. Nah, Wahyu 1 ayat yang ke-14. Di situ kita bisa lihat tentang ayat 7. Di ayat 7 di sana berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat. Dia juga mereka yang telah menikam dia dan semua orang di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metal dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Haleluya. Itu waktu kedatangan Tuhan itu, wajah Yesua, rambut Yesua, kulit Yesua itu seperti apa? Haleluya. Haleluya. Jadi kami juga belum tahu, tapi selama ini Yesua bilang memang Yesua itu lahir di Mogogo Patare Mewo di Papua, dan saya punya channel itu saya jelaskan, saya sambung apa yang Bapak jelaskan itu hampir 12 channel yang berhubungan dengan Yesua orang Papua lahir di Papua, itu bisa ikuti satu channel. Tetapi di dalam itu belum Bapak Yesua menunjukkan bahwa dia rambut keriting dan berwajah muka berkulit coklat sahamatan Papua, coklat Papua, warna-warna kulit orang Papua. Rambutnya rambut keriting bergelombang seperti orang-orang pantai Papua atau orang-orang pedalaman tertentu yang rambutnya memang seperti itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi sekarang kita banyak ikuti dan lihat seperti yang kita bayangkan selama ini, itu wajah Yesua itu berkulit putih, rambut gondrong seperti orang Inggris, seperti orang Eropa, seperti orang Roma. Ternyata itu semua sudah salah. Jadi akhir-akhir ini sudah ramai di Rusia, di Amerika, di Afrika, bahkan banyak gambar-gambar Yesua kulit putih itu sudah mulai diturunkan semua. Australia kita lihat sekarang itu banyak, sekarang ada beberapa anak kecil itu sudah mulai lihat. Dan juga ada ambang batuan sedang melihat itu. Belum tanya, Yesua itu rambutnya apa? Rambutnya keriting yang gilbal seperti ini toh, yang seperti sebelah ini. Rambut keriting keriboka, tapi dia bergelombang. Terus kulitnya itu ini. Jadi kulitnya coklat yang sedang dilihat. Ada beberapa anak-anak kecil sedang lihat. Orang tuanya tanya, kamu lihat nak itu Yesua punya kulit itu apa? Dia bilang kulitnya coklat, matanya biru. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Terus baru tadi ini
Bapak memberitahukan. Nah, sekarang saya masuk dengan kesaksian dulu. Jadi tadi pagi dalam mimpi, mimpi itu saya lihat dalam mimpi itu ada teman dia ini wakil bupati Deyai. Jadi wakil bupati Deyai dia marga Pidome, Ayub Pidome namanya. Jadi ini teman sekutu doa. Jadi dalam mimpi itu dia datang baru tidur dekat saya. Lalu saya ada berdoa dengan dia. Setelah itu dia bangun baru dia bilang saya pergi cari kamar mandi buang air dulu. Begitu dia kasih tahu. Tiba-tiba dia kasih tahu begitu, saya kaget bangun. Baru pagi berdoa tanya Tuhan begini. Tuhan bilang kamu selesaikan dosa penyembahan kepada batu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, bangsa penjaga batu atau marga penjaga batu untuk kami di daerah wilayah Me itu ada 7 marga, yaitu Pigome, Tekege, Tatogo, Adi, Uti, Boma, Tagi. Begitu pula ada 7 marga penjaga tanah. Begitu pula ada 7 marga penjaga air. Dan begitu pula ada 7 marga penjaga binatang, ular, binatang. Tetapi lama-kelamaan cerita-cerita seperti itu, lama-kelamaan bukan lagi mereka menjaga, tapi mereka menyembahnya. Bahkan mereka menyatakan bahwa itu mereka keluar dari batu, mereka berasal dari ular, mereka berasal dari tanah dan air. Nah, inilah kekeliruan sehingga itu menjadi suatu dosa di hadapan Tuhan. Akibat daripada dosa-dosa seperti itu, macam kita lihat di Israel ada namanya Sionisme, di Matius, Yohanes itu berkata, hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan batu, hai kamu mengaku diri, hai kamu keturunan dari debu sekam, dari tanah. Nah, itu yang seperti itu yang menjadi menyakiti hati Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak nyata. Seperti itu. Jadi Tuhan bilang berdoa minta ampun karena sekarang ini orang lagi menganggap batu itu berharga sehingga orang gara-gara batu itu orang berkelahi. Baku hantam di Papua ini. Peperangan terjadi 5 benua mata ke Papua karena semua intan berlian, D5, batu onesmos, batu-batu berharga, emas, uranium dan lain-lain itu sembunyikan di bawah Papua. Itu disembah oleh 7 marga ini. Terus bangsa-bangsa juga orang bakalai gara-gara emas-emas ini. Gara-gara uranium, gara-gara batuan ini. Jadi kami berdoa minta ampun. Dosa turun-temurun penyembah kepada setan-setan batu. Waktu kami berdoa minta ampun itu, api Tuhan dari atas, darah Yesus mulai turun dari atas itu melepaskan, mengampuni dosa-dosa itu, baru setan-setan batu yang mulai keluar dari tubuh-tubuh. Batu delima, batu onesmos, batu median, batu ini dan lain dan sudah mulai keluar baru api Tuhan itu mulai masuk, bakar itu, mereka dibuang ke dalam jantung neraka. Barang-barang yang keluar ini, barang-barang penjaga batu semua keluar itu. Seperti apa? Dia keluar semua itu seperti ini. Ya. Jadi dia keluar semua. Setelah itu semua dibersihkan, batu-batu setan dan dia punya semua keluar. Sudah. Setelah itu kami berdoa lagi tanya Tuhan begini. Tiba-tiba Yesus sebagai batu penjuru. Tadinya batu penjuru atau batu dasar bumi atau batu karang yang teguh. Nah, dia berubah menjadi mulai muncul wajah Yeshua yang sejati. Wajah Yeshua. Waktu kami perhatikan seperti yang tadi, rekaman tadi itu hasil cuplikan doa kami. Jadi dia pun rambutnya itu keriting, berombak. Kulitnya itu kulit seperti kami. Ya, sedikit terang. Kami tapi sedikit terang. Kulit orang Papua yang terang. Lalu coklat terang, lalu dia orangnya, Yeshua itu orangnya dewasa, sudah dewasa, lalu punya kumis sudah dewasa, lalu setelah itu
Yesua menyampaikan itu sejatinya. Kami berdoa tanya Tuhan, kenapa seperti itu? Yesua kok berubah? Kami berdoa lagi tanya, itu benarkah tidak? Kami berdoa lagi tanya kedua kali. Lalu Yesua memberitahukan bahwa kenapa Yesua harus lahir di sini di Papua. Tuhan perlihatkan poros bumi. Dari poros bumi itu, di bawah batu dasar bumi atau batu peradaban, dari poros bumi itu terpancangnya Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi dan segala pulau-pulau diciptakan. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur juga ada cerita sejarah di luar dalam Talmudnya orang Yahudi. Dari batu dasar itu terpancang, dari tengah danau atau laut itu terpancang penciptaan. Ya, jadi dari situ terpancang dari pusaran air ini. Pusaran air itu Tuhan bilang itu adalah poros bumi. Nah, dari tempat inilah Taman Eden diciptakan, terus pulau-pulau benua diciptakan. Dari sinilah juga Yesua harus dilahirkan. Nah, jadi di situ Bapak bilang begitu. Jadi Yesua juga akan datang lewat di tempat yang sama, tempat dia lahirkan, tempat dia disalibkan, dia datang di tempat yang sama. Lalu dalam bahasa roh itu disebut mori Kristin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Ya, jadi itu diperlihatkan seperti itu, Tuhan memberitahukan. Nah, lalu kami berdoa lagi. Berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang begini. Semakin dosa mulai diselesaikan, pemulihan semakin diselesaikan, dan menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat itu, singkat itu, wajah Yesua itu semakin Tuhan menunjukkan jati diri Yesua yang asli. Haleluya. Jati diri Yesua yang asli. Sehingga seperti itu tadi terjadi. Dan ini supaya jangan orang kaget kalau Yesua itu datang dengan kakinya yang seperti Yohanes dia lihat itu di Wahyu 1 ayat 15. Kakinya itu seperti tembaga yang mengkilat kena terik matahari. Di Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6 itu bahwa jangan memperhatikan aku karena hitam, tetapi aku dibakar karena terik matahari. Jadi kenapa aku dibakar karena terik matahari? Itu siapa? Putri Yerusalem. Yaitu putri Yerusalem ini berhubungan dengan dari turunan Daud, Salomo, dari Maria, dan Maria yang ditetapkan untuk akan melahirkan Yesua. Nah itu, jadi dia mamanya saja itu kulit hitam, dibakar terik matahari. Nah, tempatnya Yesua berdiri, Bapa Yahweh berdiri lalu menciptakan matahari, itu namanya Epobau. Nah, itu di Danau Tage di atas ada satu pulau. Nah, tempat yang Yesua dilahirkan itu dia punya namanya 7 batu keluarga 7 keluarga batu. 7 keluarga batu. Nah, dekat di situ ada satu pusaran air sampai hari ini. Jadi tempat tadi ada adik satu yang tinggal juga di kampung itu. Di tempat itu sempat dia bilang, iya, apa yang Tuhan kasih tahu itu benar. Memang di situ ada pusaran air di Danau Tage, dekat di situ. Jadi kenapa Mogoguop itu tempat benteng, kota benteng Daud yang tertua dari kota Daud yang kuno, yang tertua. Di situ sudah. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kenapa 7 keluarga, 7 batu keluarga di tempat itu dilahirkan? Ya, itu sudah, itu bahasa-bahasa dulu, saudara-saudara terkasih. Kalau kita lihat sekarang yang dibilang itu Sionisme itu orang-orang yang dianggap mereka itu dari batu Sion yang mereka ini lebih besar daripada, jadi mereka ini yang nanti akan mendirikan satu kerajaan besar.
Nah, ini berhubungan dengan agama-agama Yahudi Saduki, Yahudi Farisi dari golongan Zionis. Itu yang tadi Tuhan bilang begini, 7 marga yang menyembah kepada batu atau moropia, dalam bahasa itu moropia, pohon batu, itu merasa diri mereka itu besar dan di atas mereka sudah tidak ada lagi. Zionisme dia rasa besar, batu Zionisme ini mereka rasa besar, di atas mereka tidak ada lagi. Padahal yang lebih besar daripada mereka itu adalah Yeshua Amasya Adonai, Yeshua batu Sion. Yeshua di Sion meletakkan satu batu, dan Yeshua itulah Yeshua, dan Yeshua adalah batu karang yang teguh. Yeshua juga disebut dengan batu penjuru. Haleluya, batu penjuru. Jadi setiap manusia yang merasa diri bahwa dia adalah penjaga batu dari 7 marga, dia merasa diri dia besar, itu dosa di hadapan Tuhan, dan dosa itu tadi sudah digugurkan. Saudara-saudara terkasih, sudah dibakar, dimusnahkan, dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, itu yang orang dalam ajaran Moropia Pitua itu, dalam 7 marga penjaga batu itu, mereka bilang begini, ketika batu yang memeleh ke surga itu kalau sudah digulingkan itu, maka pintu surga itu akan terbuka. Nah, dan berkat rohani jasmani itu akan terbuka. Nah, sekarang berkat jasmani rohani itu ada di dalam siapa? Yeshua Amasya Adonai. Kedatangannya semakin dekat. Saudara-saudari, jangan heran kalau di seluruh dunia akan melihat penglihatan yang sama. Mereka akan melihat penglihatan sama bahwa Yeshua rambut keriting, kulit coklat terang, orang Papua. Nah, penglihatan ini akan dilihat oleh orang-orang yang suci hatinya. Tidak semua akan melihat, orang-orang yang suci hatinya. Kenapa Musa itu mau melihat wajah Yeshua, wajah Yahweh? Bapak Yahweh bilang, kamu akan melihat, tapi akan di belakang ini akan kamu lihat. Tidak bisa kamu lihat wajah Tuhan. Ini karena dosa. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Dosa itu membuat Tuhan jauh daripada pandangan manusia. Pada waktu kedatangan menjelang Tuhan kembali, itu Tuhan telah menunjukkan jati dirinya, bahwa dia adalah orang Ibrani. Kenapa? Orang Papua itu orang Ibrani, dan orang-orang Israel, 6 suku Israel yang tertinggal di Papua, di Melanesia, dan juga orang Ibrani, 2 suku bangsa yang hidup di tanah Papua secara genetik. Haleluya. Ya, ini sehingga ketika Tuhan datang lewat rahim bumi, pusat bumi, poros bumi. Tahu poros apa itu poros? Poros itu pusat bumi, titik bumi. Haleluya. Titik pancang di mana Tuhan memulai penciptaannya. Haleluya. Jadi dari pusaran air Bapa menciptakan taruh batu peradaban, taruh batu dasar. Haleluya. Di dalam ciptaan ulang bumi ini, Yeshua sebagai dasar yang telah mati di atas kayu salib. Bapa di surga puas memandang kepada darah Yeshua. Lalu bumi ini dia menjadi stabil yang sekarang kita menghuni ini. Nanti waktu Yeshua datang itu, bumi yang kita sekarang ada ini akan berubah. Akan berubah dan akan ciptaan ulang kembali di dalam Yeshua. Haleluya. Dan nanti yang disebut dengan bumi, langit bumi baru yang bernama kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Karena memang Taman Eden itu diciptakan untuk Yeshua dan orang-orang yang ikut dia. Sudah rusak, sekarang proses dalam pemulihan sedang berjalan. Sekarang ini, saudara-saudara terkasih, penghakiman menggoncang di seluruh bumi. Marga-marga turunan penjaga batu diadili, penjaga binatang diadili, penjaga tanah diadili, penjaga air diadili, 12 suku Israel diadili, kaum suku marga diadili, ya, orang Ibrani diadili, orang Mesir diadili, bangsa-bangsa diadili. Kita lihat waktu penghakiman untuk bangsa-bangsa diadili itu 21 hukuman akan turun.
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, wabah akan melanda seluruh dunia. Itu jangan kaget, Tuhan sedang menghukum bumi atau penghakiman menggoncang bumi. Saudara-saudari terkasih, jadi kalau kamu mendengar berita ini yang sedang kami sampaikan, kalau kamu mendengar, hendaklah kamu harus bertobat dan berlari kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai dalam bahasa Ibrani, dan juga yang dalam bahasa umum dipanggil dengan nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Haleluya, supaya semua orang tahu. Tetapi sejatinya Yeshua adalah HaMashiach Adonai, adalah dia orang Papua. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Sekarang dan saat ini, kalau semua barang-barang yang berharga yang berhubungan dengan batuan yang Tuhan sembunyikan di atas Papua, kerajaan Salomo yang di mana semua kerajaannya itu terbuat dari emas asli, emas tuleng, semua itu disembunyikan di tempat yang Yeshua lahir. Jadi bangsa-bangsa sekarang mengambil itu tidak bisa, itu ada 12 lapis, saya tidak bisa uraikan itu. Karena itu juga akan dipakai dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sekarang ini cari apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sejatinya Yeshua HaMashiach Adonai sudah mulai dinampak, sudah mulai Tuhan tunjukkan. Makanya kita lihat di 1 Korintus tadi, ayat 13, 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 itu. Kita akan bertemu muka dengan muka. Ini 1 Korintus 13 ini. Nanti orang akan berkata begini, wahai Yesus, wahai, saya kira itu dulu Yesus itu orang ini Eropa kah, orang Roma kah, orang Yunani kah. Nanti orang akan berkata begitu. Ternyata Yesus ini orang Papua, orang Israel Papua, orang Ibrani. Haleluya. 1 Korintus 13:12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Suatu gambaran yang samar-samar. Orang mengira Yeshua itu mungkin dia orang Yahudi, tapi orang Ibrani, tapi dia macam orang kulit Eropa kah, orang Inggris kah, orang Yunani kah. Ini dia macam orang Roma kah, atau Afrika kah, atau Rusia kah. Itu samar-samar. Haleluya. Yang jelas itu, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi kita melihat Yeshua itu rambut keriting dan dia kulit orang Papua. Waktu datang ke bumi baru, nanti orang Israel yang ada di Yerusalem sana dong protes. Kenapa Yesus datang lewat sini? Dari situ baru Yesus akan buka pengadilan. Di dalam Matius itu berkata, ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan duduk di atas taktanya, kamu yang 12 bersama dengan aku yang mengikuti aku, 12 rasul, akan duduk bersama-sama dengan aku untuk mengadili ke-12 suku Israel. Haleluya. Aduh, haleluya, puji Yesus. Waktu diadili 12 suku Israel baru. Nanti suku Dan bilang, saya juga suku Israel yang terhilang. Dari sana dong bilang, kami kenapa Yeshua tidak datang lewat Yerusalem sana, lewat Sion? Kenapa Yeshua itu harus datang lewat Papua? Lewat Yeshua bilang, saya datang lewat tempat saput dan tumpah darah. Poros bumi ada di sini. Tempat ini ada di sini. Baru nanti diadili, kamu suku ini begini, kamu suku ini Yehuda ini begini, kamu ini begini, kamu ini begini. Saya di sini, mama itu di sini. Dari turunan Yehuda, Salomo sampai ke Yusuf, Maria. Sekarang Maria itu dari marga yang sekarang ini. Kalau Yusuf itu dari marga ini. Nanti dia akan kasih tahu semua. Ini kami juga sedang kasih tahu ini, tapi
Macam orang tidak percaya kah? Hari ini canggih Ali. Kita lihat Musa itu berbicara dengan Tuhan seperti kawan, teman saja. Cuma dia belum bisa lihat wajah Bapa Yahweh. Di akhir zaman itu canggih, saudara Tuhan punya. Orang yang meningkat dalam tingkat kesempurnaan, semakin merendahkan diri, membereskan dosa-dosa pribadi, keluarga, dari turunan kaum, marga, sedang selesaikan itu, menyelesaikan dosa-dosa dalam masa penghakiman itu, mereka akan ketemu Tuhan, mau lihat muka dengan muka, lalu mereka akan beritahukan ke bumi, kepada orang-orang lain, seperti yang sekarang kami sedang beritakan ini, seperti yang hamba-hamba Tuhan lain yang mereka sedang lihat dari Amerika, dari Kanada, dari Belanda sana, ada anak kecil yang Tuhan pakai dari Indonesia, yang mereka lihat, wah, kami lihat Yesus tuh kulitnya, rambutnya keriting sedikit gimbal, tetapi dia punya kulitnya kulit kok coklat. Haleluya. Itu karena Yesus semakin, kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Kalau orang datang, kalau semakin dekat, itu mukanya semakin jelas. Kalau jauh itu, kita lihat samar-samar. Tapi kalau kedatangan Tuhannya itu yang semakin dekat, orang akan kenal muka. Oh, saya kira tadi kau datang di jauh itu macam orang ini kah? Tapi begitu saya perhatikan sudah dekat. Oh, betul. Haleluya. Ternyata Yesus itu orang Papua, berambut keriting, berwajah coklat. Haleluya. Berkulit coklat terang. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasia Adonai. Dengan demikian di Ibrani 11 ayat yang ke-13 sampai 16 di sana itu berkata bahwa dari orang Ibrani Melmel, mereka berkata bahwa mereka itu bisa mau kembali ke tempat dan tanah air mereka yang semula mereka keluar dari Firdaus itu, tetapi tidak. Karena Bapa Yahweh di surga sediakan suatu kota yang baru, sehingga mereka menunggu itu. Namun di ayat 16 itu di situ dibilang begini, oleh sebab itu mereka tidak malu menyebut nama Yahweh, mengakui nama Yahweh Yeshua mereka. Mengakui nama Yahweh Yeshua mereka. Itu siapa? Orang Ibrani yang ada di sana, orang Israel yang ada di sana akan mengakui. Ada seorang saya membaca dalam satu buku, dalam buku Robert Isir dalam perjalanan kenabian dari Papua ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Di situ ada seorang dokter Leung. Dia menulis tentang di timur masih terdapat Firdaus. Jadi suatu masa depan yang baik. Itu pandangan orang Ibrani. Jadi mereka tahu di sana bahwa di timur itu ada Firdaus, di timur itu segala sesuatu terjadi di sana dulu. Artinya di Papua dulu mereka tahu itu, dan Yeshua itu dari orang Ibrani, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Kenapa Yeshua itu disebut dari orang Ibrani? Ibrani artinya anak-anak ilahi. Anak ilahi yang sulung itu adalah Yeshua. Imam besar, imam agung dalam lambang daripada Melkisedek itu, Yeshua adalah imam besar, imam agung di surga. Dan dia adalah anak ilahi yang sulung. Yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dia betul-betul 100% anak manusia. Saudara-saudara terkasih, kenapa disebut dia orang Ibrani? Karena dia orang Ibrani itu diciptakan bukan dari tanah liat, tetapi dari tubuh rohania. Tubuh rohania yang orang Ibrani yang ada di dalam. Sampai hari ini orang Ibrani lain itu masih ada di Firdaus. Yang merontak keluar itu yang ada di bumi menyebar. Jadi yang orang-orang Ibrani yang ada dalam pakai tubuh rohania. Ada tubuh rohania, ada tubuh jasmania. Jadi tubuh rohania Yeshua sebagai orang Ibrani di surga itu dibawa turun oleh bapaknya, dikandung oleh Yakapie Madi, yaitu Maria, perawan Maria, dikandung dalam tubuh
manusia, tubuh manusia Maria. Nah, kantong kandungannya dipinjam lalu dilahirkan sebagai anak manusia. Maka Yesus berkata, aku adalah anak manusia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Jadi dengan demikian, kalau wajah Yeshua sudah mulai nampak dan di mana-mana melihat bahwa Yeshua rambut keriting dan juga berkulit coklat orang Papua, dan dia menunjukkan siapa saja di mana-mana, jangan heran. Karena itu Tuhan beritahukan dulu di dalam roh, di awan-awan. Wahyu 1 ayat 7 dibilang, di atas awan-awan mereka akan melihat. Awan-awan bercerita di dalam roh dulu. Tuhan memberitahukan kepada hamba-hambanya supaya mereka memberitahu kepada orang lain yang tidak sempat lihat di dalam roh, supaya mereka tahu, oh berarti Yesus akan datang dari arah timur, dari arah Papua. Haleluya. Dengan waktu kedatangan semakin dekat, kita harus bersiap-siap. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, terima kasih. Engkau selama ini kami juga Bapa cari tahu, tetapi Bapa kami hanya mendengar bahwa Yesus lahir di Papua. Bapa sudah beritahukan, tapi kami belum tahu persis wajah dan rambut dan kulit Yesus. Tapi tadi baru Bapa sudah menunjukkan kepada kami. Jati karena engkau semakin dekat, waktu kedatangan semakin dekat, maka engkau menunjukkan sejatinya. Engkau yang asli, Bapa, sebagai kaum orang Ibrani yang kudus dan yang maha kudus, dan berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Sudah kami sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Bapa, seperti yang Bapa tunjukkan kepada kami, kepada yang lain juga Tuhan membukakan mata pikiran rohani sehingga mereka melihat dengan jelas bahwa terutama juga orang-orang Papua, Bapa, karena tadi Bapa perlihatkan bahwa Bapa Yesus masih menangis dengan orang Papua karena banyak orang asli Papua yang belum bertobat. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan, biarlah hujan pertobatan memenuhi orang-orang Papua asli. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Kami berdoa, akan percaya apa kami tidak percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam Yesus Amasya Adonai.